konsep-konsep berkaitan dengan IPS. Pengertian IPS. Menurut Lewis, IPS sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai, menetapkan, dan menghasilkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan oleh warga negara ataupun pemerintah. Menurut Ruth Aylett, berbeda dengan Edayat Ruth Aylett yang menekankan ilmu sosial, banyak hal perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, meskipun berbeda tetap saling intern dan terintegrasi. Menurut Kate Jacob, menjelaskan ilmu sosial terbentuk apabila terjadi hubungan dalam sebuah komunitas tertentu sampai menimbulkan keterhubungan satu dengan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa IPS atau ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan manusia yang lain, termasuk juga individu dengan kelompok atau sebaliknya. Pengertian konsep. Konsep dapat didefinisikan dengan bermacam-macam rumusan. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan Carroll dalam Cardi bahwa konsep merupakan suatu abstraksi dari serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu kelompok objek atau kejadian. Menurut Dienes dalam Proof 70 ada 3 macam konsep. Yang pertama, konsep matematika murni, yaitu konsep yang berkenaan dengan mengelompokkan bilangan dan hubungan antar bilangan. Yang kedua, konsep notasi, yaitu konsep mengenai sifat-sifat bilangan sebagai konsekuensi representasinya. Dan yang terakhir, konsep terpakainya yaitu aplikasi konsep matematika murni dan notasi dalam pemecahan soal matematika dan bidang studi yang berhubungan. Konsep dasar IPS. Hakikat konsep dasar IPS. Istilah pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies yang dapat diartikan sebagai penelaahan tentang masyarakat. Muhammad Numantri 1988 mengatakan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang terkait yang diorganisasikan dan diajukan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam bidang pengetahuan sosial ada 3 istilah yang sudah biasa kita dengar, yaitu yang pertama ilmu sosial atau social science. Ilmu sosial atau social science adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial bersifat interdisipliner, yaitu hanya ditinjau dari satu rumpun pelajaran saja. Yang kedua yaitu studi sosial atau social studies. Studi sosial atau social studies adalah bukanlah suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, tetapi merupakan suatu bidang yang mengkaji tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang lebih menekankan kepada pendekatan multidisipliner atau interdisipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Karakteristik konsep dasar IPS. Sumantri tahun 2001 halaman 38 menjelaskan bahwa pembaruan pengajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen. Adapun ciri-ciri yang kedapatan di dalamnya membuat rincian seperti: pertama, bahan pelajarannya akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir, serta pemeliharaan atau pemanfaat lingkungan alam. Kedua, mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Ketiga, organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang integrate atau terpadu, correlate atau berhubungan, sampai yang separate atau terpisah. Keempat, susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanitis sampai struktural. Kelima, kelas pengajaran IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi
dalam pengajaran IPS itu akan terjadi laboratorium demokrasi, di mana di situ semua siswa ataupun peserta didik saling memberikan pendapat ataupun tanggapan-tanggapan tentang suatu permasalahan. Keenam, evaluasinya tak hanya mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut democratic question dan citizenship question. Ketujuh, unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lainnya akan melengkapi program pembelajaran IPS. Demikian pula unsur-unsur sains, teknologi, matematika, agama yang ikut memperkaya bahan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, karakteristik IPS diantaranya yaitu pertama, integrate atau terpadu, kedua, interdisipliner atau dapat dikaji dari satu bidang ilmu pengetahuan, ketiga, multidisipliner atau dapat dikaji dari berbagai bidang keilmuan dan rumpun pelajaran, keempat, psikopedagogis. Nah, artinya kajian IPS harus mempertimbangkan kemampuan berpikir siswa dengan memperhatikan psikologi perkembangan mereka. Kelima, cross disipliner, artinya menyilangkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang relevan. Keenam, social learning, artinya dalam IPS harus ada aspek ilmu yang harus dipelajari. Nah, contohnya apa? Contohnya social learning itu mempelajari permasalahan dalam dunia masyarakat. Kemudian ketujuh, social education. Nah, dalam IPS harus ada ilmu yang bisa diambil, di mana education artinya pendidikan. Pendidikan berarti di dalamnya terdapat ilmu yang harus diambil. Dan kedelapan, synthetic disiplin. Fokus perhatian ilmu sosial. Sebagaimana telah diutarakan, bahan pelajaran IPS bersumber pada konsep-konsep dasar dan generalisasi berbagai ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, antropologi, ekologi, sejarah, sosiologi, geografi, politik, dan psikologi. Kedelapan ilmu-ilmu sosial ini saling berkaitan satu sama lain pada pelajaran IPS. Konsep-konsep diperkaya dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dalam sekelilingnya. Nah, oleh sebab itu, calon guru IPS harus mengetahui dengan baik konsep-konsep dasar dan generalisasi IPS serta fakta-fakta kehidupan masyarakat yang ada di sekeliling. Fokus perhatian setiap cabang ilmu sosial beraneka ragam coraknya. Sebagai contoh, dapat dipaparkan dalam daftar titik berat perhatian ilmu-ilmu sosial berikut. Ilmu sosial sejarah yang menjadi aspek perhatiannya yaitu waktu. Ilmu sosial geografi yang menjadi aspek perhatiannya yaitu ruang. Ilmu sosial ekonomi yang menjadi aspek perhatiannya yaitu kelangkaan atau scarcity kebutuhan hidup. Ilmu sosial sosiologi yang menjadi aspek perhatiannya yaitu masyarakat. Ilmu sosial antropologi yang menjadi aspek perhatiannya yaitu kebudayaan. Ilmu sosial politik yang menjadi aspek perhatiannya yaitu kekuasaan dan kekuatan. Dan ilmu sosial psikologi yang menjadi aspek perhatiannya yaitu kejiwaan, kepribadian, space. Konsep dasar ilmu IPS. Yang pertama, ilmu sosial sejarah. Konsep dasarnya ada perubahan, konflik atau persisan revolusi, nasionalisme, peradaban, kontinuitas, perang, freedom, tokoh sejarah, dan lain-lain. Yang kedua ada geografi. Konsep dasarnya itu lokasi atau tempat, wilayah atau region distribusi atau penyebaran, bentangan alam atau landscape, interaksi antar ruang, lingkungan hidup, sumber alam, pola pemukiman, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu sosial ekonomi. Konsep dasarnya produksi, barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter, dan permintaan. Yang selanjutnya ada ilmu sosial sosiologi. Konsep dasarnya peraturan atau rule, norma, status, sistem nilai, community, dan lain-lain.
Yang selanjutnya ada ilmu sosial antropologi. Konsep dasarnya kebudayaan, unsur kebudayaan, akulturasi, asimilasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ilmu sosial politik. Konsep dasarnya state atau negara, kekuasaan, kewenangan, social control, pengaruh dan wewenang pemerintah, dan lain-lain. Yang terakhir ada ilmu sosial psikologi. Konsep dasarnya motivasi, perception and feeling, attention, kepribadian, frustration, attitudes, dan lain-lain. Kesimpulan. Konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Konsep merupakan dasar berpikir yang memungkinkan seseorang untuk mengklasifikasikan objek atau kejadian dan menetapkan apakah objek atau kejadian itu